Halo Tribuners, Tabi Pun. Ketemu lagi nih di Tribun Live bersama dengan Kiki Novilia. Seperti biasa nih, selama 45 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas tentang tokoh-tokoh ternama Lampung yang pastinya sangat menginspirasi dan juga bisa memotivasi kita semua. Dan untuk di hari ini nih, di episode Senin 27 Juli 2020, kita sudah kedatangan seseorang yang keren banget, yaitu Norman Jefferson Nainggolan. Halo. Nah, buat Tribuners nih yang belum tahu, jadi Norman ini adalah pemain biola berbakat asal Lampung yang bahkan sudah menjadi anggota termuda dari Twilight Orkestranya Om Adi MS. Waduh, keren banget ya. Makanya Tribuners sekalian harus stay tune terus sampai dengan selesai karena kita bakalan mengupas tuntas, mengulik abis nih tentang Norman. Oke deh, langsung aja yuk kita sapa. Halo Norman. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Tadi gimana perjalanan ke Tribun Lampung, macet, lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Terus sekarang aktivitas atau kesibukannya apa nih? Kalau aktivitas kesibukan ya aku ngurusin rekaman gitu buat lomba online. Oh gitu. Karena lagi pandemi kan nggak bisa tatap muka tuh, jadi kita harus online. Oke, itu biola gitu ya, permainan biola gitu? Iya. Oke. Lomba biola. Nah, terus ngomong-ngomong soal biola nih Norman, kan orang-orang ini taunya kalau misalkan Norman itu adalah pemain biola gitu. Nah, bisa diceritain nggak sih gimana sih awal mulanya Norman gitu akhirnya bisa menjadi pemain biola? Kalau aku itu awal, jadi waktu itu kenal musik itu pas mau naik kelas 6. Oke. Biasa pelajaran seni gitu, seni musik. Main waktu itu pelajarannya suling, kan umum tuh. Suling yang lurus itu. Sering, jadi gurunya itu sering, oh minggu depan kita pengambilan nilai. Kan otomatis tuh latihan. Terus aku itu kebetulan temen aku yang lain juga banyak yang seneng juga, jadi kan aku ikut gitu. Terus nyampe rumah waktu itu aku tanya sama mama, ada alat musik lain nggak gitu. Terus mama bilang, oh ya udah nanti. Terus aku dikasih tuh video YouTube. Aku dikasih itu biola sama gitar pilihan. Terus nggak tahu kenapa gitu, jadi aku pilihnya biola. Tapi pertama berarti awal mulanya kenal sama dunia musik itu ke seruling dulu ya berarti? Suling. Oke. Nah, terus kenapa akhirnya nggak dilanjutin gitu sama Norman untuk suling? Ya karena udah ada biola. Oh gitu. Iya. Berarti akhirnya milih biola. Nah, terus kan itu ada juga gitu yang lainnya pilihannya, ada gitar juga gitu. Kenapa yang akhirnya dipilih itu adalah biola? Kalau untuk sekilas itu sih aku karena ngelihatnya itu biola, waktu itu kan aku cari tahu tuh. Jadi aku terima YouTube itu aku langsung, ini apa? Aku belum tahu waktu itu biola kan. Aku tanya cuma gini-gini tuh apa. Cuma gini-gini, oke. Terus, oh biola ternyata. Terus aku cari tahu, oh biola itu gesek ternyata kan, alat musik gesek. Terus elegan, simple, dan mudah dibawa-bawa. Jadi kalau kayak mau tampil gini kan aku tinggal bawa aja gitu biola. Kalau misalnya ada event di mana ya aku tinggal bawa. Kalau beda halnya sama drum gitu. Kalau drum kan nggak mungkin agak berat kita bawa, gitu ya. Iya. Aku sih waktu itu pemikirannya itu lebih ke situ. Belum yang jauh karena belum apa sih namanya, aku belum kursus juga, jadi belum tahu gitu, belum mendalam. Oke. Gambaran umumnya doang. Nah, terus kan kalau misalkan untuk di keluarga biola sendiri kan sebenarnya ada banyak gitu ya Norman untuk jenis-jenisnya gitu. Nah, kenapa akhirnya yang dipilih adalah biola? Karena waktu itu dikasihnya kan biola sama gitar. Biola atau gitar. Jadi aku juga waktu itu belum tahu kalau ada viola, ada cello, ada kontrabas. Aku taunya cuma biola waktu itu. Oke. Terus pertama kali main gitu ya, pertama kali milih gitu akhirnya. Itu belajarnya gimana? Aku langsung dikursusin. Oh. Jadi langsung masuk kursus, aku langsung belajar ya, belajar dasar, cara megangnya, cara megang bownya, cara gesek gitu. Pertama kali belajar sempat kesusahan nggak? Kalau kesusahan ya semua yang kita coba kan pasti ada kesusahannya ya. Bener. Cuman ya aku jalanin aja gitu. Jadi begitu disuruh coba pegang terus diajarin gitu. Kan masing-masing orang kan beda ya. Mungkin dari pundaknya aja kan tiap orang jadi beda. Jadi ada orang yang lehernya itu panjang. Jadi dia harus pakai shoulder rest. Oh gitu. Pembantu biar biolanya itu agak naik gitu. Kalau
ada orang yang lehernya pendek, jadi dia nggak usah pakai. Nah kebetulan itu waktu itu aku lebih nyaman pakai shoulder rest karena dia lebih ngiket biolanya. Jadi biola itu kan kayunya licin tuh bawahnya. Jadi lebih mantep gitu ya ketika Jadi lagi lebih main. mantep kalau pakai shoulder rest gitu. Terus belajar megang bow gitu. Megang bow pertama kali diajarin, oh harus, yang penting itu harus gini, nggak boleh gini. Karena kita nanti susah gerak, susah nggak lentur. Tapi kan masing-masing guru yang ngajarin itu dasar, kita harus nge-explore sendiri. Karena kan mungkin, oh itu enak di guru tapi belum tentu enak di kita. Gitu. Iya, tinggal disesuaikan lagi ya sama kitanya gitu. Nah terus Norman masih ingat nggak sih dulu tuh waktu pertama kali main biola gitu ya, itu lagu apa yang dipelajarin? Aku pertama kali main biola, lagu pertama itu aku lupa, oh Twinkle Twinkle. Jadi itu tuh lagu yang ada di buku pelajaran. Jadi kalau aku kan dulu pakai Suzuki. Jadi ada variasi 1, 2, 3 dari Twinkle Twinkle itu pertama. Jadi lagu pertama di buku pertama. Itu sampai bisa membawakan lagu Twinkle Twinkle itu butuh waktu berapa lama waktu itu? Oh kalau waktu itu kan kebetulan itu baca tuh partitur. Sebelumnya kan pasti diajarin baca dulu partitur. Jadi misalnya oh ini 1 ketuk, setengah ketuk, 1/16an. Jadi langsung gitu. Jadi begitu oh udah bisa baca ya, langsung pegang buku ya baca aja gitu. Jadi langsung bisa waktu itu. Langsung bisa gitu. Oke, waduh keren ya, menarik banget tuh. Terus katanya juga nih Norman itu adalah sebagai dengar-dengar kabarnya ya, itu sebagai anggota termuda gitu dari Twilight Orchestra punyanya Om Adi MS. Nah itu gimana sih ceritanya? Jadi awalnya itu tahun kemarin, aku lupa bulan Juni atau apa itu, Om Adi MS sama Kemendikbud itu kolaborasi ngadain acara namanya BBM, Belajar Bersama Maestro. Oh oke. Nah aku nggak, waktu itu sih aku sempat dengar beliau ngomong, oh saya ini mau menunjukkan kepada anak-anak BBM saya gimana caranya ngurus suatu konser. Jadi beliau akhirnya ngadain, pertama itu audisi di Instagramnya. Jadi audisi online. Jadi tahap pertama itu kita rekaman di rumah masing-masing, kita kirim hasil videonya gitu ke ya? email, via email. Terus pengumuman lolos atau enggaknya itu di websitenya Twilight. Terus kebetulan lolos tahap pertama. Lanjut tahap kedua itu di Kemendikbudnya langsung, gedung Kemendikbud di Jakarta. Akhirnya tatap muka langsung, audisi langsung, tatap muka langsung, dan akhirnya kepilih. Jadi waktu itu bukan Twilight, itu orkes kita namanya. Itu masih nyambung sama acaranya BBM sih karena. Dan akhirnya dari situ aku nggak tahu gimana. Akhirnya dipanggil lagi gitu ya. Nah waktu pas audisi nih, itu kan biasanya ada jurinya ya. Nah kalau misalkan itu jurinya waktu Norman audisi itu siapa aja? Ada Om Adi MS, terus yang aku tahu itu Om Fafan sama Om Andika. Nah itu gimana perasaannya ketika akhirnya terpilih nih gitu, jadi lolos di tahap itu? Ya yang pertama sih itu kan pengumuman lewat website juga, jadi aku kaget gitu, seneng. Karena kan itu audisi banyak yang ikut dari. Berapa waktu itu? Di atas 20-an ya. Aku juga lupa karena itu kan website tuh, jadi aku nggak bisa lihat satu-satu. Gitu. Cuman banyak yang ikut dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gitu. Yang terpilih, yang lolos seleksi 1, tahap 1, lanjut kedua itu kan kesana semua. Jadi ketemu gitu. Oh siapa aja nih yang mau audisi. Oh gitu. Sempet ngerasa apa ya, insecure gitu nggak sih ketika ngeliat saingan-saingan gitu atau pas pertama kali ikutan audisi kayak gitu? Ya kalau gitu ya pasti lah ya, cuman kan tergantung kita ngendaliinnya gimana. Kita mau kita biarin kalau kita itu gugup deg-degan, kita malah makin jadi kan. Tapi kan kalau kita yakin ya lama-lama juga kita yang menang gitu, bukan gugupnya yang nutupin kita. Berarti rasa yakin itu yang akhirnya memperkuat Norman ya Norman. Oke, waduh keren banget. Nah terus ketika akhirnya gitu ya kepilih gitu, terus itu respon keluarga gimana waktu itu? Seneng, ya seneng karena aku kan emang dari dulu mimpi ya, mau pengen ketemu Om Adi, pengen main di orkestra gitu, dan akhirnya bisa ya, jadi seneng.
akhirnya terwujud gitu ya mimpinya. Iya. Nah terus kalau misalkan di keluarga sendiri tuh yang terjun ke dunia musik emang cuma Norman aja atau yang lain juga ada? Adik aku. Oke. Adik aku dia belajar biola juga. Mm-mm. Tapi dia sih dulu mayornya gitar. Mm-mm. Ini ikut biola karena aku. Oh, karena abangnya gitu jadi contoh Iya. sama dia. Terus kalau misalkan kayak mama sama papanya gitu, itu pemain musik juga atau gimana? Enggak. Nggak ada. Enggak. Kalau keluarga keturunan gitu nggak ada juga. Aku kurang tahu deh. Mungkin opung aku pemain Mm-mm. musik juga. Oke. Nah, terus ketika akhirnya gabung nih sama Oma DMS gitu ya. Nah, itu waktu itu di sana untuk rangkaian kegiatannya gitu atau latihannya itu seperti apa, Norman? Kalau latihan itu 5 hari keseluruhan. Mm-mm. Jadi kita datang dari pagi sampai sore itu latihan terus. Jadi mereka itu kasih kayak map isinya partitur-partitur. Nah, di Oh, situ kita baca. Jadi datang langsung kita pegang biola langsung kita mainkan lagu ini, kita cari lagunya, kita taruh depan, mm-mm. langsung main gitu. Gitu. Dilatih seluruh orkestra. Dengan itu total latihannya 5 hari ya? Mm-mm. 5 hari dengan durasi berapa itu kalau misalkan dalam satu hari? Satu hari itu dari jam rata-rata itu dari jam 10 sampai jam 4. Mm-mm. Jadi itu dengan istirahat 15 menit, Mm-mm. 1 jam, setengah jam, Mm-mm. 15 menit, setengah jam, 15 menit, 15 menit. Oh gitu. Itu sampai jam 4. Jadi 1 jam, 15 menit, 1 jam, setengah jam, dan seterusnya. Dan itu langsung dilatih langsung sama Oma DMS atau gimana? Iya. Gimana cara dia untuk melatih para member-membernya? Disiplin, profesional, ramah. Oh gitu. Ya, jadi kan latihan itu kan lama tuh durasinya. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin kecapean gitu. Iya. Terus dia semangatin gitu. Oh gitu. Baik, ramah. Terus kalau misalkan kan namanya latihan gitu ya. Nah, Norman pernah nggak sih salah gitu atau kemudian ditegur atau disemangatin sama DMS? Oh, kalau salah ya pasti pernah ya, karena Twilight itu kan lagunya tingkat kesulitannya tinggi semua. Jadi emang aku begitu lihat partitur itu pertama kali jujur syok. Oh gitu. Kenapa? Ya karena aku kan biasa ikut orkestra di Lampung itu kalau beliau itu aransemennya emang kalau menurut aku ya itu emang agak tinggi gitu kalau menurut. Jadi emang aku yang harus ngejer gitu. Jadi selama latihan itu mungkin yang member lain kan senior semua. Jadi ya mungkin bagi mereka biasa, tapi buat aku itu aku harus kejar lah gitu. Jadi emang masih harus banyak latihan. Nah waktu itu kan Norman sebagai anggota termuda gitu ya. Nah waktu pas itu usianya berapa? Masuk Twilight-nya atau orkes kita? Masuk Twilight ya? Twilight masih 14 tahun aku. 14 tahun? Wow, 14 tahun Tribuners lagi apa tuh ya? Norman udah gabung sama Twilight. Wah, keren banget. Terus ketika di Twilight gitu, itu pernah konser di mana aja? Pertama kali diajak Twilight itu aku konsernya di Taman Ismail Marzuki. Oke, di Jakarta ya berarti? Di Jakarta. Terus yang kedua itu ada acaranya itu kolaborasi sama Lipo Mall Kemang, di Kemang. Iya. Jadi konsernya di mall, di nama tempatnya itu Venue of the Star atau aku lupa itu. Jadi dia kasih space besar banget di mallnya itu dan itu diisi panggung dan penontonnya banyak banget di situ. Berapa kali itu kalau misalkan di total konsernya jumlahnya? Aku ikut Twilight 3 kali udah. 3 kali? Yang terakhir itu di Cusi Center di Pantai Indah Kapuk, The ITV. Nah itu di situ. Acara konser Hari Ibu kalau nggak salah. Ya konser Hari Ibu di The ITV. Dan setiap konser itu lagu-lagu yang dibawakan apakah semuanya klasik, pop atau seperti apa genrenya? Oh pop. Pop. Jadi beda-beda lagunya. Beda-beda. Ya, cuman ada juga yang sama. Jadi kadang-kadang emang kita ketemu lagu yang ini udah pernah gitu. Dan untuk persiapan gitu ya 1 kali untuk konser gitu itu kira-kira makan waktu berapa lama? Apanya? Untuk persiapan gitu untuk akhirnya tampil di suatu konser tertentu gitu di Twilight. Ya 5 hari itu latihan. 5 hari itu.
Terus pas hari konser itu juga kita diwajibin datang dan aku sih sebutnya kayak last preparation gitu. Jadi walaupun di gladi bersih udah dicek, sebelum konser itu juga akan dicek lagi. Jadi dicek ulang lagi gitu, jadi recheck. Jadi benar-benar sebelum konser, misalnya 2 jam sebelum konser dikumpulin di panggung, cek satu-satu lagi, terus baru turun panggung langsung tampil. Nah terus ini kita ada bocoran foto-fotonya nih, foto-foto Norman. Nah, bisa diceritain nggak? Ini sama yang Titip Puspa waktu acara apa nih? Konser Hari Ibu. Ini di The ITV nih. Ini di Cusi Foundation, Cusi Center. Oh ini sama Kevin Aprilio juga ya? Kalau ini yang di mall. Di Kemang tadi bukan? Di Lipo Mall. Terus ini siapa? Pak Wisnu Tama ya? Iya. Ini di Lampung bukan? Ini di Taman Budaya. Taman Budaya, oke. Waduh, sama Bu Husnia. Kemudian ada lagi. Oke. Terus ini waktu itu kegiatan apa? Lelang lukisan di Novotel. Nah ini. Oh ini. Ini yang di Taman Ismail Marzuki. Ini sama Mbak Vina. Iya. Ini di itu. Aku lupa. Taman Mini Indonesia Indah. Kalau ini? Ini di Taman Ismail Marzuki juga. Nah ini di studionya Cusi, The ITV. Waduh keren banget ya. Terus Norman, kan tadi tuh jadi pemain biola termuda gitu di Twilight. Nah itu kalau misalkan untuk orang Lampungnya sendiri tuh, itu cuma Norman aja kah gitu atau ada yang lainnya juga? Kalau untuk orang Lampungnya itu bukan domisilinya di Lampung. Tinggalnya udah di luar kota gitu. Tapi dulu emang di Lampung dia. Terus kalau misalkan kan itu namanya dalam tim nih gitu ya. Nah itu ada sempat kesulitan nggak sih untuk bisa menyamakan gitu dengan nadanya dengan yang lain gitu? Kalau itu kan dia nyediain partitur gitu. Jadi emang kalau partitur ya khusus biola 1 itu sama semua partiturnya. Jadi kita baca ya asal kitanya bener bacanya itu pasti sama. Berarti sejauh ini nggak ada terlalu kendala yang berarti banget gitu ya? Kalau kendala yang gitu? berarti banget nggak ada. Cuman ya itu emang aku harus ngejer gitu karena kalau untuk aku itu masih di atas dikit, jadi aku emang harus kasih effort yang lebih gitu, baru bisa nyamain mereka. Terus mereka ada nggak sih pengalaman unik dengan mereka gitu selama join di sana? Apa nih? Ada nggak nih? Salah baca partitur di tengah-tengah mungkin atau gimana? Pas latihan. Gimana tuh? Jadi waktu itu karena temponya upbeat gitu, jadi lagunya itu agak, aku lupa genrenya, kayak swing gitu. Jadi aku itu tuh ada salah baca gitu. Jadi kan karena itu udah jam 3:30 gitu, udah mau sore. Jadi dia tuh gini, param. Jadi aku salah baca waktu itu karena ya mungkin nggak tahu lah ya. Jadi aku kebalik gitu ritmenya. Jadi kaget aku. Cuman ya itu sih. Akhirnya kemudian dievaluasi atau gimana? Mungkin karena yang lain senior gitu, jadi mereka itu mungkin lihat yang penting orang ini udah nyadar gitu. Jadi paling kalau ya misalnya ada satu part yang nggak aman sih biasanya Om Adi itu minta coba biola 1 aja gitu. Jadi orkestra itu diem, maksudnya yang lain diem, khusus biola 1 aja coba main di part ini sampai ini gitu. Jadi dia akan recheck lagi di situ. Beliau akan recheck lagi di situ. Gitu. Di khusus part yang beliau minta mainin. Nah terus selama 3 kali ikut konser gitu, pelajaran atau pengalaman apa yang akhirnya Norman dapetin dari Twilight? Kalau pengalaman dan pelajaran itu ya kita harus disiplin waktu. Karena Om Adi itu disiplin orangnya. Terus
disiplin, Mm-mm. harus perfeksionis. Jadi apa yang kita mainkan itu harus benar-benar semaksimal kita, jangan oh ya udah gini aja gitu, jangan. Jadi harus ngomongnya itu harus semaksimal yang kita bisa gitu. Jadi kita harus keluarin semua saat main gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, itu yang akhirnya dipelajarin gitu ya sama Norman gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan untuk Norman sendiri, kan biasanya kalau misalkan musisi itu ada genrenya gitu ya. Nah, kalau Norman apa? Aku ngikutin orang mau. Oh, ngikutin. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan lebih sukanya itu yang genre seperti apa? Kalau aku sih semua suka ya. Rock suka, jazz suka, pop Klasik. suka. Oh, klasik wajib kalau menurutku itu wajib, karena Mm-mm. kita mau ke pop itu lebih baik kita tahu klasik dulu. Lebih gampang. Jadi karena basicnya di klasik semua. Mm-mm. Kalau misalnya kita orang pop ke klasik, itu setauku itu akan lebih sulit daripada kalau orang klasik ke pop. Mm-mm. Tapi kalau misalkan untuk partitur gitu atau notnya gitu, itu kalau misalkan di klasik itu seperti apa? Kan kalau misalkan kayak kita ngelihatnya tuh kayak agak ribet gitu ya, agak susah gitu. Terus itu juga kan emang tempo-tempo lama semua ya kan? Di zaman apa? Di zaman barok iya. gitu atau di zaman apa? Itu seperti apa? Apakah dia lebih sulit daripada rock atau gimana? Semuanya sama sih ya. Jadi walaupun mau klasik, mau pop, mau apa juga semua sama, karena not balok. Jadi istilahnya itu bahasa internasionalnya musik gitu. Jadi mau kita main itu, mau kita dapat partitur itu lagunya jazz, mau kita dapat partitur itu lagunya pop, mau klasik, mau rock, itu semua sama. Sama, nggak ada yang tingkatannya lebih sulit gitu. Paling kalau di klasik itu tekniknya yang lebih sulit. Jadi gitu. misalnya menggunakan teknik apa gitu. Emang ada apa aja di teknik klasik? Ada whistle. Apa itu? Jadi kalau di gitar itu jadi nadanya kayak harmoni gitu. Jadi susah ngejelasin. Oke. Jadi kalau misalkan untuk tekniknya sendiri agak banyak ya? Kalau klasik banyak. Apalagi kalau kita main Bach gitu ya, Johann Sebastian Bach itu orang, kita dari segi penonton lihatnya oh simple ini lagunya, padahal yang main itu waduh. Emang kalau secara not, secara apa tuh namanya ritme itu emang nggak sesulit yang dibayangkan gitu, cuman cara membawakannya itu kalau Johann Sebastian Bach. Jadi kalau guru aku itu nyebutnya perlu kedewasaan yang tinggi kalau mau main gitu. Bach. Karena butuh penghayatan kah atau tekniknya memang sulit? Dan Bach itu akapela. Kalau choir itu nyebutnya akapela, jadi solo, nggak pakai piano, nggak pakai apa. Jadi emang buat jaga temponya juga lebih sulit. Karena kalau kita kan umumnya itu sering dengar kalau orang main lagu awal itu temponya pak tek tek tek, cuman makin lama makin molor. Itu yang sulit untuk menjaga temponya gitu akhirnya ya. Terus kalau misalkan untuk lagu yang biasanya di kesukaannya Norman deh, yang biasa dibawain itu apa? Lagu kesukaan gitu. Ada nggak? Yang biasa dimainin atau didengerin? Dimainin. Emang beda ya yang biasa dimainin sama didengerin? Kalau aku sih, kalau untuk lagu kesukaan yang dimainin ya aku ngikutin yang orang suka gitu. Jadi apalagi kalau sama Twilight gitu kan, emang lagu udah ditentuin. Jadi kita mau suka nggak suka lagu itu ya wajib main gitu. Dan kita kalau tampil yang kita mainin itu juga yang lagi tren sekarang apa. Jadi misalnya lagu yang ini lagu tahun 2020 nih, ini terkenal banget, tapi kita nggak suka. Tapi kalau kita misalnya ada event dan mereka minta lagu itu, ya kita mau nggak mau kan harus main gitu. Jadi kalau aku sih nggak ada yang suka sama nggak suka gitu. Cuman kalau untuk lagu yang aku dengerin, aku paling suka itu Bohemian Rhapsody. Oh, bisa tapi untuk ininya, untuk mainnya? Bisa, cuman kalau untuk solo aku belum pernah. Aku pernahnya orkestra mainnya. Untuk perbedaannya sendiri ketika main solo sama bermain orkestra itu seperti apa? Beda. Kalau orkestra itu kita nggak boleh
istilahnya itu nggak boleh menonjol sendiri gitu, Oh, karena nggak boleh show off ya? ya nggak, karena emang itu kan formasi orkestra gitu, pemainnya juga banyak dan kita harus samain gitu. Jadi dari yang paling simpel itu bow kan ada naik turun. Kalau orkestra itu kita nggak bisa seenak kita gitu. Jadi walaupun di partitur itu tulisannya down, tapi kalau ketentuan bersama atau dari konsermaster ngomong, oh ini lebih enak up di seluruh, kita harus ikutin. Oh, oke. Karena kalau nggak jelek nanti. Nanti malah kalau misalkan menonjol sendiri malah gak enak juga ya, kalau nggak bisa show off kita. Oh, malah dikiranya salah pasti gitu. Oke, terus kalau misalkan untuk musisi favoritnya dari Norman itu ada nggak? Siapa gitu? Om Adi. Om Adi. Kenapa dia cara mainnya seperti apa? Ya disiplin, terus profesional, baik, ramah orangnya. Itu kalau misalkan di Indonesia, kalau misalkan di luar negeri kan banyak juga tuh yang terkenal. Ya, kalau aku sih lebih kalau luar negeri John Williams. Dia itu komposer juga, arranger juga. Kalau umumnya itu dia itu yang bikin soundtrack Star Wars. Terus Harry Potter. Aku lupa apa lagi ya. Aku sih itu doang yang tahu. Aku takutnya salah nanti. Oke, nah terus katanya juga nih Norman katanya udah memenangkan beberapa kompetisi gitu, kompetisi bermain biola gitu. Nah itu apa aja kompetisi yang udah dimenangkan sama Norman? Yang kalau untuk di Lampung, aku sih lebih mayoritasnya ikut lomba Got Talent. Oke, karena di sini jarang yang khusus biola. Jadi waktu itu aku pernah ikut di Baitul Janah. Itu acara yang ngadain, aku nggak tahu, mungkin komunitas Pajero Sport atau apa ya. Jadi mereka ngadain event di situ dan kebetulan puji Tuhan dapat juara 1 juga. Wow, keren banget. Kalau misalkan bedanya Got Talent sama yang solo itu, kalau misalkan Got Talent itu berarti campur gitu ya? Kalau Got Talent, iya dari namanya talent itu jadi campur. Jadi nyanyi jadi satu, dance jadi satu, band jadi satu, mungkin ada yang beatbox, fashion show, itu jadi nyampur semua. Jadi emang dipilih yang mana nih yang emang paling the best ya kalau Got Talent gitu. Oke, itu kalau misalkan skala Lampung. Kalau skala nasional? Kalau nasional Got Talent aku belum pernah ikut. Cuman kalau nasional aku pernah itu sih internasional. Oh oke. Apa tuh event apa? Gloriamus, bentar namanya, Gloriamus International Violin and Piano Competition. Jadi itu khusus, jadi piano kategorinya sendiri dan biola dipisah sendiri. Jadi emang khusus aku main biola, lawan aku itu semuanya main biola dan itu klasik. Jadi jurinya menilai semuanya itu biola, jadi nggak nyampur-nyampur. Waktu itu dapat juara berapa? 1. Juara 1, wah keren banget. Dan itu skalanya internasional ya? Waktu itu diikutin sama berapa negara? Waktu itu ada dari Korea. Itu lawan aku tuh, itu berat paling banget. Oke. Jadi itu dari Korea ada, terus aku nggak tahu sih itu orang Rusia atau ya, kalau aku sih menurut aku itu orang Rusia, cuman nggak tahu. Kalau jurinya ada yang dari Korea juga. Oke. Korea kenapa akhirnya dipilih jadi lawan terberatnya Norman? Iya, karena aku begitu lihat profil dia itu dia juga udah menang di mana-mana gitu. Dan emang mainnya bagus. Jadi berat. Waktu di ajang itu kan Norman jadi juara 1. Terus yang Korea itu juara berapa? Sempat menang juga. Oh, waduh, berarti emang persaingannya ketat banget ya. Terus gimana sih kalau misalkan untuk bisa bermain di ajang internasional gitu ya? Itu poin-poin apa aja yang biasanya dinilai? Kalau itu kan klasik ya. Tergantung lagu yang kita pilih gitu. Jadi romantik. Juri itu akan megang partitur lagu yang akan kita mainkan dan mereka akan nilai dari style kita. Jadi kalau barok kan simple gitu. Jadi nggak ornamen dari trillnya aja udah beda, vibranya aja udah beda kan. Jadi itu yang mereka nilai. Terus biasanya sih yang aku tahu itu showmanship. Apa itu? Showmanship itu jadi kayak
Showmanship itu Apa nih? mungkin dari kostum yang kita pakai. Aku juga kurang tahu gitu ya, karena tiap lomba kan beda-beda. Terus teknik itu yang utama tuh ya. Teknik. Terus aku lupa namanya, tapi itu unsurnya penghayatan gitu. Jadi penguasaan lagu, penguasaan panggung gitu. Maksud kalau untuk di klasik mungkin penguasaan panggung itu jangan gini mainan, turun. Terus karena emang ada beberapa orang yang kan ada orang yang main, kalau main kan emang gini kan. Tapi ada yang gini. Terus waktu itu ada yang ngebelakangin juri malah. Jadi dia nggak ngadep juri. Dia ngadep banner sana. Mungkin emang kayak gitu cara penghayatan dia mungkin ya. Nggak tahu. Nah terus penasaran juga nih, kan itu soal penghayatan gitu ya, dan itu adalah lagu klasik yang dimana nggak ada liriknya gitu, yang agak sulit gitu untuk kita pahami ini sebenarnya lagunya tentang apa gitu. Nah itu cara untuk Norman menghayati lagunya seperti apa? Kalau menurut aku sih kita harus tahu dulu pertama komposernya itu siapa. Kalau kayak mazurka itu kan tarian gitu, jadi pembawaan kita itu, jadi misalnya kita juga bisa lihat dari melodinya. Jadi kalau misalnya melodinya ini semangat ya kita bawa semangat. Jangan kalau lagunya sedih kita senyum gini. Jangan juga kalau lagunya seneng kita malah gini. Itu penghayatan sama penguasaan lagu. Itu menjadi poin penting juga ya untuk penilaian berarti. Penting. Nah terus ada lagi nggak kejuaraan gitu atau kompetisi yang Norman ikutin? Kalau untuk khusus biola ada lagi big band namanya. Big band international competition itu, kalau itu dia klasik dan pop. Jadi lagunya yang kita bawa itu klasik dan pop. Itu di mana waktu itu? Di Tarumanegara, Universitas Tarumanegara. Di Skalanya Jakarta. internasional juga atau gimana? Oke. Jurinya juga dari luar. Dan juara satu lagi? Enggak ada juara satu sih, itu adanya gold medal. Oke. Terus dapat Grand Prix juga. Oh, oke. Kalau misalkan Norman dapatnya apa? Gold? Ya gold sama Grand Prix. Waduh, berarti emang udah keren banget nih Norman nih. Keren banget ya. Terus Norman, kan itu sekian banyak gitu ya, sekian banyak pencapaian gitu. Nah terus itu kan Norman sekarang juga masih sekolah ya? Kelas berapa? 10, kelas SMA 1. Kelas 1 SMA gitu. Iya. Nah pernah nggak sih kayak bingung gitu atau cara bagi waktunya itu gimana? Kalau itu Pendidikan sama biola? ya kalau aku misalnya emang ada jadwal tampil besok ujian ya aku bawa buku. Oke. Jadi sebelum tampil ya di belakang panggung aku baca buku gitu sekilas. Terus ya yang penting kita di sekolahnya itu loh. Jadi guru nerangin ya kita Harus perhatiin gitu ya. Karena aku juga nggak punya kursus pelajaran kan. Aku juga nggak ikut kursus-kursus begituan. Jadi ya emang ya bener-bener pure dari guru yang ngejelasin. Fokus Dan di kelas paling ya berarti. kalau misalnya aku izin nih seminggu dan pelajaran seminggu itu aku tanya-tanya ke guru, Miss, Mem atau Pak, pelajaran apa yang aku ketinggalan, dan kalau bisa minta tambahan. Aku sering minta kelas gitu. tambahan. Jadi jadi kayak aku minta terangin ulang gitu tapi sendiri. Jadi misal atur jadwal sepulang sekolah gitu, ketemu sama guru. Oke, berarti mereka support juga ya dengan kayak Support. gitu. Nah, tapi kalau misalkan ketika nih, misalnya Norman harus pergi gitu untuk ikutan audisi gitu atau ikutan konser, itu seperti apa? Boleh izin kah atau gimana? Izin boleh, Izin boleh. tapi asal dengan keterangan kita harus selesai tugas gitu. Jadi kita izin misalnya audisi nih, izin audisi dan di situ ada ulangan. Ya kita harus kejar ulangannya, dan kalau ada tugas, ada materi yang ketinggalan, ya kita kejar. Oke, berarti sejauh ini nggak ada yang keteteran ya untuk kedua hal itu? Keteteran sih nggak ada, cuman pusing ada. Oke. Terus kalau misalkan di sekolah nih, biasanya kan namanya anak muda gitu ya, apalagi masih baru masuk SMA gitu, biasanya kan ikutan
apa ya, kayak organisasi gitu. Nah kalau Norman ikutan gituan juga nggak? Enggak. Nggak. Waktu itu aku kelas 1 SMP sih ikut OSIS, cuman kayaknya kelas 2 aku nggak ini lagi. Kenapa? Nggak keburu. Jadi kan karena emang OSIS itu harus ada di sekolah, rapat bulanan lah itu yang paling simple. Aku kadang-kadang nggak bisa ikut. Terus dan emang kalau ada event gitu, tergantung kita itu OSIS bidang berapa. Jadi kalau misalnya ada pentas seni gitu, karena kan aku kan OSISnya bidang seni dan olahraga, itu sibuk. Jadi mulai dari persiapan siapa aja, mulai dari MC-nya siapa, itu kan rapat tuh mereka, dan aku kurang bisa ikut gitu. Jadi paling ikut cuma 15 menit keluar gitu. Oh gitu. Dan kadang-kadang juga nggak bisa ikut. Terus berarti emang fokus untuk sekolah sama latihan biola gitu ya? Oke. Nah terus kalau misalkan dari respon dari sekolah gitu, ketika Norman harus ikutan kompetisi, ikutan audisi, itu seperti apa? Mereka nyampaikan mendukung apa? kok, mendukung. Jadi emang kalau aku izin ya selalu dikasih, oh ya udah silakan gitu. Tapi tugas ya itu normal lah itu ya. Persyaratan yang normal, karena kan masih sekolah juga. Oke, nah terus kan tadi emang sibuk banget ya kegiatan Norman gitu, ada latihan biola, kemudian juga masih harus sekolah. Nah untuk cara apa ya kita atau Norman gitu untuk refreshing atau me time itu seperti apa? Kalau aku refreshing tiap aku dapat event itu refreshing aku. Oh gitu. Jadi kalau emang kita udah suka di bidang ini kan ya Enjoy aja enjoy ya. aja gitu. Jadi kalau untuk me time, ya kalau aku me time-nya latihan gitu. Jadi kan kalau aku emang kalau latihan apalagi klasik gitu kan, aku biasanya di kamar gitu, tutup pintu, latihan sendiri karena kan fokus harus. Jadi itu me time. Me time-nya gitu ya. Terus dukungan keluarga nih sejauh ini untuk karir dan juga pendidikannya Norman itu seperti apa? Ya membantu. Jadi misalnya kalau ada event di sini, ada event di sini nih, terus aku masih di sekolah gitu. Jadi aku nggak tahu, tiba-tiba aja guru ngomong, Norman dipanggil orang tua ke bawah. Oh aku udah tahu, oh ini ada event kan. Gitu. Jadi Sampai hafal sendiri. bukan aku yang urusin kan. Kalau aku semua ngebeng otak. Jadi kalau misalnya dapat event, oh bajunya apa nih, kesananya pakai apa gitu kan. Jadi udah orang tua yang ngatur. Oke, waduh, orang tuanya juga nih ada jadi kunci kesuksesannya juga gitu ya Norman dari karirnya Norman gitu. Nah terus kalau misalnya kalau misalkan orang tua gitu, dengan orang tua gitu ya, itu ada me time sendiri nggak sih? Maksudnya kayak entah di akhir pekan itu bakalan pergi bareng gitu atau kemana jalan-jalan mungkin? Aku kalau gitu abis konser paling seringnya. Jadi kalau kayak ikut toilet kan gitu, jadi selesai konser malam, besoknya kan ya entah. Kalau misalnya sekolahnya kebetulan dapatnya konser Jumat kan, Sabtu libur tuh ya, mungkin bisa jalan keliling-keliling Jakarta dulu gitu. Oke. Cuman kalau nggak bisa ya udah terpaksa pulang, karena biasanya kan aku harus sekolah. Kalau nggak tugas makin banyak lagi nanti. Terus kalau misalkan untuk cara bagi waktu sama teman-teman suka ada yang protes gitu nggak sih? Norman sibuk mulu nih gitu atau gitu? Oh, kalau untuk itu sih paling kerja kelompok gitu. Jadi kan dikasih kerja kelompok, terus kumpul di sini jam segini, sampai kalau teman-teman aku itu kan kerja kelompok bisa dari apalagi Sabtu tuh kumpul jam 9 pulang jam 5. Oke. Kalau aku enggak, jadi aku jam 9:12 izin pulang gitu. Cuman selebihnya sih enggak, karena kalau aku misalnya sampai nggak bisa ikut gitu, paling aku yang ngasih bahan gitu. Jadi gimana caranya tetap berkontribusi gitu ya? Jadi jangan nama aku nggak dimasukin nanti. Oke. Jadi kan musuhin juga intinya ya? aku nggak bisa kerjain tugas kan. Jadi misalnya kayak waktu itu ada mendaur ulang barang bekas gitu. Jadi ya udah aku kasih botol segala macem. Jadi kan ada kerjaan juga. Misal kalau nyebutnya ada kontribusinya juga gitu. Jadi biar dapat nilai juga. Biar enak juga ya sama teman-temannya gitu. Kalau misalkan pacar punya nggak? Enggak.
Nggak ada. Oke, berarti kita nggak bisa nanya gimana caranya bagi waktu dengan pacar. Terus untuk kedepannya nih Norman, itu kira-kira bakalan fokus di biola gitu atau bakalan belajar alat musik yang lain mungkin? Kalau belajar alat musik lain dari aku udah bisa alat musik lain. Cuman Oke. kalau emang mau fokus ya aku fokusin di biola karena kalau Mm-mm. kita percuma kita nguasain banyak bidang tapi kalau nggak ada yang menonjol satu kan repot Iya juga urusannya. ya. Karena kalau kita mau kuliah juga nggak mungkin dia ngambil misalnya jurusan multi musik gitu nggak ada. Jadi jurusannya jurusan piano ya piano, cello, biola. Heeh. Nanti udah ada rencana belum untuk kuliah di mana gitu, ngambil jurusannya apa? Jalanin aja. Jalanin aja. Oke. Berarti bakalan tetap fokus di biola gitu ya. Kalau fokus iya di biola. Cuman ya kalau alat musik lain ya aku juga ikut pelajarin kan sekalian apa namanya menambah ilmu juga nih. Oke, terus kalau misalkan untuk kedepannya gitu ya, untuk kedepannya itu apa bakalan seperti apa lagi? Maksudnya apakah karirnya itu bakalan tetap di Lampung gitu atau Norman mungkin akan pindah ke Jakarta atau ke luar negeri untuk bisa mendalami alat musik ini? Ya kalau untuk itu sih aku akan kalau kan namanya mau hebat ya pasti akan keluar gitu ya. Aku ya masih jalanin aja gitu sambil nyari-nyari gitu. Tapi berarti belum ada negara tujuan gitu yang bakal dijadiin fokus? Kalau negara tujuan sih aku pengen ke Jerman. Kenapa? Ya karena di sana bagus musiknya. Oh, lingkungannya gitu ya? Oke, nah terus Dan di sana itu kalau ngamen, kalau di sini ngamen kecrek di sana udah pakai biola ngamen. Oke. Ya ibaratnya gitu, ibaratnya. Oke. Tapi ya kita masih jalanin aja ya untuk sampai saat ini gitu. Nah, terus kan tadi kalau misalkan kita udah cerita panjang lebar gitu ya. Nah, sekarang kakak Kiki akan memberikan tantangan nih buat Norman. Jadi nanti bakalan ada pertanyaan gitu, ada 2 pilihan yang harus dijawab tanpa harus diberikan penjelasan gitu. Siap ya? Siap. Oke. Bentar. Pertanyaan pertama. Karir atau pendidikan? Karir. Oke. Bangun karir di dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Luar negeri. Tadi udah dijawab ya. Terus klasik atau pop? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Nggak apa-apa. Terus selanjutnya Paganini atau Corelli? Paganini. Oke, udah segitu aja pertanyaan cepatnya nih buat Norman. Nah, tapi kita penasaran juga nih ya Tribuners sekalian gimana caranya Norman itu perform gitu untuk memainkan biola gitu. Nanti bisa sambil kita perform juga ya Norman ya. Oke deh, nah itu tadi. Terima kasih banyak ini Norman. Sama-sama. Udah datang ke Tribun Lampung, udah sharing-sharing juga ke Tribuners sekalian. Nah itu tadi Tribuners bincang-bincang santai kita nih sama Norman. Gimana? Keren banget kan? Nah, makanya Tribuners sekalian harus terus stay tune sampai setiap harinya. Karena kita bakalan live streaming setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu. Itu dari jam 1 siang sampai dengan 5 sore. Di akun Facebooknya Tribun Lampung atau bisa diklik juga di bit.ly/Tribun TV Lampung. Kita punya banyak banget program-program menarik buat kalian. Tapi sebelum Kiki closing, Tribuners sekalian jangan kemana-mana dulu. Karena kita bakalan saksikan penampilan dari Norman. Saya Kiki Novelia undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Okay.